Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Dalam firman ini menceritakan bagaimana seorang perempuan Kanaan dia mengalami suatu masalah yang besar karena anaknya kerasukan setan. Tetapi dia mau datang kepada Tuhan dan dia beriman, maka anaknya disembuhkan. Hari ini kita mau belajar pada ayat yang ke-28 dikatakan apa saudara? Dikatakan maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan, "Hai ibu, besarlah imanmu." Yesus sedikit sekali saudara memuji iman seseorang. Kalau saudara pelajari dalam firman Tuhan hanya 2 kali. Yang pertama waktu Yesus memuji iman perwira di Kapernaum. Yang kedua adalah yang perempuan di Kanaan yang ini ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Tapi iman juga bertumbuh di masa-masa krisis saudara. Ya, di masa-masa krisis. Kita belajar dari ayat yang ke-21 dikatakan apa? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat yang ke-22 dikatakan apa saudara? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perempuan Kanaan ini mempunyai masalah yang sangat besar. Karena kenapa? Anaknya kerasukan setan. Dan dikatakan sangat menderita. Saudara bayangin saudara, kalau saudara ada di posisi perempuan Kanaan itu saudara, apa yang saudara rasakan saudara? Saya yakin dan percaya ini adalah masalah yang sangat besar, masalah krusial bagi kehidupan perempuan Kanaan ini. Karena kalau saudara tahu orang yang kemasukan setan itu seperti orang gila saudara. Dan kehidupannya sangat menderita saudara. Saya tidak tahu krisis apa dalam kehidupan saudara. Mungkin krisis itu bisa bernama yang namanya sakit penyakit saudara. Krisis itu bisa bernama krisis keluarga rumah tangga saudara. Bisa juga krisis itu yang bernama krisis ekonomi, krisis bisnis saudara, usaha saudara. Hari ini kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini ya saudara. Dikatakan apa? Dia katakan maka datanglah perempuan Kanaan. Artinya apa? Dia mendatangi ke Yesus. Dia mencari Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara bayangkan waktu anaknya sedang sakit. Dia berani untuk meninggalkan anaknya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan anaknya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dikatakan apa dalam ayat selanjutnya? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ayat selanjutnya, ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus berkata kepada perempuan Kanaan bahwa aku datang tuh bukan untuk kamu, tapi untuk domba-domba orang Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah ujian buat wanita Kanaan itu saudara. Kita tahu saudara, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gratis. Tapi waktu kita mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan, ada pikul, ada salib yang harus dipikul saudara. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu hambatan, tantangan, dan rintangan. Tapi apa yang kita mau belajar dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, wanita Kanaan ini punya masalah besar. Sudah punya masalah besar, ada tantangan lagi saudara di depannya. Tapi apa yang kita mau belajar? Perempuan Kanaan ini dikatakan mendekat dan menyembah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa-masa krisis ini, ada banyak orang yang meragukan di mana Tuhan. Ada orang banyak meragukan di mana kuasa Tuhan. Dan juga tidak sedikit yang lari daripada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar dari iman perempuan Kanaan ini. Dikatakan bahwa dia mendekat kepada Tuhan. Dia tidak menjauh dan dia menyembah, saudara. Haleluya. Dia menyembah, saudara. Saya yakin dan percaya waktu kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Dia, bahwa ada pemulihan, ada kelepasan, ada berkat melimpah, dan juga ada kesembuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu krisis apa yang ada pada saudara. Tapi hari ini kita belajar dari wanita ini. Marilah kita tetap mendekat dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, waktu perempuan Kanaan ini menyembah Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, apakah anaknya sudah sembuh? Belum, saudara. Apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Begitupun saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini engkau belum melihat doa-doamu dijawab Tuhan. Mungkin hari ini engkau melihat bahwa keadaanmu masih sama. Dan engkau belum melihat pertolongan Tuhan. Engkau belum melihat jamahan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kita tetap belajar dari wanita ini. Dia tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Walaupun keadaanmu belum berubah, tetaplah menyembah. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus memberi perumpamaan, saudara. Kedengarannya mungkin tidak enak ya saudara ya. Tapi tetap perempuan ini menjawab, saudara. Dikatakan apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari firman ini? Dia tidak mengharapkan sebuah roti. Dia hanya mengharapkan remah-remah, saudara. Bagian yang terkecil sekali. Apa artinya, saudara? Dia yakin bahwa yang terkecil yang dari Tuhan itu sangat besar dalam kehidupannya. Yang kecil dari Tuhan bisa menjamah kehidupannya. Yang kecil dari Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Yang kecil dari Tuhan bisa memberkati kehidupannya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Makanya dikatakan apa? Ayat yang terakhir dikatakan, hai ibu, besarlah imanmu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar dari perempuan Kanaan. Apa yang kita belajar, saudara? Yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, saudara dan saya hari-hari ini, tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia menerobos segala tantangan dan rintangan. Dia meninggalkan anaknya yang sedang sakit di rumah. Dia pergi, dia menemui Yesus. Dia menerobos tantangan, rintangan, pergumulan, dia lepas. Tujuannya hanya dia mau bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Dalam kita mengiring Yesus, kita mengikuti Yesus. Ada tantangan, hambatan, tapi tetaplah datang kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang kita mau belajar?
Dia menyembah, saudara. Dia menyembah Yesus. Karena saya yakin dan percaya, waktu saudara menyembah, hadiratnya membawa kesembuhan, hadiratnya membawa kelepasan, hadiratnya membawa pemulihan buat saudara dan saya, dan hadiratnya pun membawa berkat-berkat yang melimpah. Apa yang kita mau belajar, saudara? Walaupun pada saat dia menyembah, dia belum melihat anaknya sembuh. Masalahnya belum selesai. Begitupun dalam kehidupan saudara. Mungkin waktu saudara datang dan menyembah kepada Tuhan, masalah saudara belum selesai. Bisnis saudara masih belum melihat adanya perubahan. Mungkin keadaan ekonomimu, mungkin keadaan sakit penyakitmu belum berubah. Tapi tetaplah menyembah. Amin. Haleluya. Dan tetaplah beriman bahwa yang terkecil yang dari Tuhan itu bisa merubah segalanya. Merubah kehidupan saudara dan saya. Merubah keadaanmu, keadaan sekeliling kita. Merubah segalanya, saudara. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Tetaplah di masa-masa sekarang, di masa-masa pandemi, masa-masa krisis ekonomi, tetaplah kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menerobos segala hambatan rintangan. Maka dikatakan apa? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apa? Akhirnya memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.